the fourth episode of Labs Podcast with OSIS Fidralaya. Wah, Kin, penonton semua harusnya udah tahu belum sih sama muka-muka kita, Kin? Harus dong, kan kita udah pernah muncul di episode-episode sebelumnya. Betul banget tuh, Kin. Tapi gimana kalau sebelum mulai ke podcastnya, kita perkenalan lagi nih, Kin, biar kita lebih dekat juga sama penonton dan lebih kenal lagi. Boleh, soalnya kan tak kenal maka tak sayang ya. Benar. Oke. Halo semua, aku Kinara. Dan aku Armida yang bakal temenin bincang-bincang seru pada Labs Podcast kali ini. Weh, oke. Jadi, special guest kita kali ini siapa sih, Kin? Gimana kalau kita sebutin ciri-cirinya aja? Boleh. Ya, kita kasih clue ya ke penonton semua. Setuju. Apa nih? Yang pertama, cantik. Benar. Yang kedua, aktif berorganisasi. Bener banget. Yang ketiga, berprestasi. Harusnya udah tebak gak sih? Terus yang terakhir, Terus, kayaknya alumni SMP Lab School Jakarta ya. betul banget. Oke, langsung aja kita arahin ke special guest kita kali ini. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Syafiela Makfira. Aku Ketua OSIS SMA Negeri 7 Jakarta dan Ketua Divisi Humas Forum OSIS DKI Jakarta. Dan aku alumni SMP Lab School Jakarta Angkatan 29. Yeay! Keren banget kan penonton semua? Iya, pasti banyak dong yang kenal. Harusnya ya. Nah, langsung aja kali yakin kita tanya-tanya ke Kak Quila. Pengawalan dulu dong. Nah, Kak Quila gimana nih rasanya kita undang ke Labs Podcast pertama kali? Wah, jujur rasanya seneng banget ya. Apalagi kan aku alumni. Jadi ini pertama kali aku balik lagi setelah waktu yang lumayan lama ya. Jadi pas datang ke sini tuh rasanya nostalgic banget karena jadi keinget masa-masa SMP juga. Dan aku juga ngerasa bangga sih bisa lihat teman-teman OSIS Fidralaya itu bisa ngadain Labs Podcast di sini. Kalian keren banget. Karena kan dulu aku pernah ada di posisi kalian kan, kayak benar-benar exactly kayak kalian jadi host di Labs Podcast, dan sekarang aku jadi bintang tamunya, terus kalian hostnya tuh kayak rasanya ada rasa bangga tersendiri gitu. Kita juga bangga banget ngundang kakak ke sini. Thank you. Apalagi kakak yang sekarang udah jadi ketua divisi humas. Aduh, ya Allah. Oke, mau lanjut aja nih yang kedua. Kan dulu kakak itu pernah gadis squad ya? Iya. Oke, aku boleh tahu gak nih pengalaman-pengalaman yang seru deh yang pernah dialami di sana? Oke, jadi aku kan gadis squad tahun 2023. Sebenarnya kan aku nggak nyampe finalis ya. Jadi sebenarnya pengalaman aku nggak yang sebanyak teman-teman finalis nih. Nah, cuman menurut aku pengalaman terseru yang aku dapetin selama ini menjadi gadis squad itu bisa ketemu teman-teman perempuan remaja seumuran aku yang hebat-hebat, nggak cantik doang tapi pinter dan baik-baik. Itu seru banget. Dan tahun lalu tuh aku pernah kumpul bareng gadis squad angkatan aku, angkatan 2023. Terus di situ kita sharing-sharing, tiktokan, makan bareng. Kayak seru banget deh. Rasanya tuh kayak girlhood aja gitu loh. Kan sama cewek pasti tahu kan serunya girlhood tuh gimana. Jadi tuh menurut aku iya kan. Jadi menurut aku pengalaman terseru jadi gadis squad sih itu ya, bisa ngerasain girlhood sama cewek-cewek yang pinter-pinter, baik-baik, dan saling menginspirasi satu sama lain. Menurut aku itu sih pengalaman terserunya ya. Seru banget. Seru banget. Kayak kakak dong, gak cuma cantik tapi baik-baik, pinter Kalian juga dong, kalian juga. Amin. Oke Kak, lanjut nih ya. Apa aja sih Kak pengalaman Kakak selama menjabat sebagai ketua OSIS di SMA sekarang? Sebenarnya kalau ditanya pengalaman sih banyak ya. Cuman jadi ketua OSIS itu emang banyak banget ups and downs. Ya, mungkin aku jelasin pengalaman ups and downs aja kali ya. Kalau dari upsnya sendiri, terserunya jadi ketua OSIS sih, yang pertama itu aku jadi bisa kenal sama banyak orang. Menurut aku itu plus banget sih jadi ketua OSIS, karena aku jadi punya banyak teman-teman baru. Soalnya biasa kan kalau misalnya di OSIS itu suka tiba-tiba diundang ke acara undang ke acara apa, terus dari situ tuh bisa dapat banyak teman-teman ketua OSIS ataupun OSIS dari sekolah-sekolah lain. Dan menurut aku tuh seru banget, aku tuh suka banget kan nambah-nambah teman, aku suka banget bersosialisasi, jadi menurut aku tuh seru banget. Terus juga plusnya jadi ketua OSIS tuh aku bisa bikin event atau program-program di sekolah yang aku tuh suka gitu loh, yang aku tuh mau, aku vision sekolah aku tuh kayak gimana sih, kayak apa sih bagusnya sekolah aku yang perlu ditingkatin tuh apa. Jadi
itu sih serunya pengalaman jadi ketua OSIS, dan perspektifnya tuh jadi lebih luas banget karena kalau jadi ketua OSIS tuh jadi lebih tahu banyak hal lah dibandingin jadi anggota aja, karena kan kita jadi tahu banyak banget nih tentang insight-nya sekolah tuh kayak gimana. Itu menurut aku salah satu hal yang mengagetkan pas awal-awal, karena kayak oh ternyata gini ya kalau jadi ketua OSIS, tapi ternyata lama-lama tuh oh iya sih gitu. Nah cuman downs-nya mungkin lebih ke pressure-nya kali ya. Iya. Karena pressure-nya tuh beda, karena pasti orang-orang tuh punya ekspektasi yang tinggi, jadi tuh bikin aku ngerasa aduh aku nggak bisa buat mistake sama sekali, walaupun making mistakes tuh suatu hal yang wajar ya, tapi itu jadi pressure tersendiri aja sih. Mungkin itu sih pengalaman jadi ketua OSIS ya selama ini. Apalagi ini ya, anggota-anggotanya kan pasti juga ngerilainnya ke ketua OSIS. Iya, bener banget. Jadi itu sebuah pressure juga karena banyak banget orang yang bergantung sama aku, yang berharap aku tuh bisa ngelakuin banyak hal, even though sebenarnya aslinya aku juga sebenarnya manusia biasa gitu ya, tiba-tiba kepilih gitu. Cuman ya itu sih jadi pressure tersendiri. Oh, Keren banget. keren banget. Juga jadi ketua OSIS kayak deh. Nah, dari pengalaman jadi OSIS di SMA, menurut Kak Aquila, perbedaan apa aja yang dirasakan dibanding jadi OSIS di SMP? Mungkin yang pertama, kalau di SMP kan dulu aku humas ya, Iya. sama nih kayak kalian. Aduh. Aku dulu humas 1 juga nih sama kayak Armida. Terus kan kalau sekarang waktu aku kan di OSIS SMA kan 2 periode. Pas periode pertama kan jadi sekretaris, di periode kedua kan aku jadi ketua. Jadi kan bedanya kalau pas SMP aku tuh anggota, pas di SMA aku masuk ke intinya nih, ke BPH-nya. Jadi perspektifnya tuh beda banget. Karena kan kalau misalnya BPH OSIS itu kan dia lebih tahu lah inti segala permasalahan yang ada di sekolah, yang ada di organisasinya itu seperti apa. Jadi perspektifnya tuh beda banget, pandangannya beda. Terus yang kedua, kalau pas SMP, aku kan periode 2021-2022. Nah pas 2021-nya tuh aku masih online, terus periode 2022-nya itu aku offline. Jadi pas SMP tuh aku hybrid. Sedangkan pas SMA aku full offline kan. Jadi itu satu hal yang bikin aku shock juga sih sebenarnya pas jadi OSIS di SMA. Soalnya pas SMP-nya aku kebiasaan ngelaksanain proker tuh online gitu kan. Waktu itu aku juga harus podcast kayak gini kayak kalian online, harus podcastnya. Kita juga dengerin dong. Iya, serius. Iya, kita dengerin. Oh iya gitu. Jadi mungkin bedanya itu ya. Itu sih. Wah, terus menurut kakak sendiri nih ya, dari OSIS, pengalaman OSIS di SMP dan OSIS di SMA ini kakak kayak belajar improv atau ada improv sedikit gitu nggak? Banyak sih sebenarnya ya. Aku kan udah join beberapa organisasi, dan tiap masuk organisasi tuh pasti selalu ada aja pengalaman baru, pelajaran baru yang aku dapetin gitu. Jadi sebenarnya masuk organisasi tuh jadi sebuah proses aku mengembangkan diri sendiri. Jadi kalau misalnya ditanya improve atau enggak, improve banget. Dan aku ngerasanya tuh jauh banget bedanya dari aku yang 4 tahun lalu nih jadi OSIS di SMP kayak kalian, dengan aku yang sekarang itu orang yang beda banget. Dan bedanya itu banyak aku dapetin pelajarannya dari organisasi. Jadi ya aku bisa bilang aku improve banyak sih, karena aku ngerasa masuk ke organisasi-organisasi itu benar-benar membantu aku mengembangkan diri banget. Wow. Nah, kan udah banyak tuh ya kegiatan organisasinya ya. Pasti ada gak sih tokoh yang menginspirasi Kak Aquila berorganisasi? Aduh, sebenarnya aku malu jawabnya. Soalnya sebenarnya tokoh yang menginspirasi aku buat masuk organisasi tuh ayah aku. Karena ayah aku tuh dia juga dari dulu sampai sekarang itu aktif banget organisasi. Dan aku juga ngerasanya kayak nurun dari dia sih, ini sebenarnya hobinya ya. Kamu genetics. Iya, kayaknya nurun nih dari ayah aku. Dan juga selama ini aku berorganisasi, ayah aku tuh yang selalu nge-guide aku kayak Quil, kamu harus kayak gini, kalau misal kamu ngadepin masalah ini, kamu harus gini. Terus ngasih aku tips lah, ngasih aku pelajaran gimana sih caranya berorganisasi yang baik dan benar. Karena kan dia lebih berpengalaman ya, pengalaman ayah aku tuh udah banyak gitu. Jadi mungkin kalau tokoh yang paling menginspirasi aku dalam berorganisasi sih ayah ya. Mantep banget nih. Kalau aku bilang salah satu tokoh yang menginspirasi aku Kak Aquila gimana? Aduh, malu deh, masa sih? Bener nih, beneran nih. Kita selalu kayak, sumpah Kak Aquila benar nanti jadi pembicara Iya, kita. Ya Allah, serius ya nih.
Nah, terus Kak, kan Kakak sekarang baru banget dilantik sebagai Ketua Divisi Humas di FOS DKI ya. Boleh nggak sih Kak jelasin dikit FOS DKI itu apa? Oke, jadi FOS DKI itu adalah Forum OSIS DKI Jakarta. Nah, Forum OSIS DKI Jakarta ini adalah sebuah organisasi yang berisikan anak-anak OSIS MPK dari berbagai SMA di DKI Jakarta. Wow. Nah, bedanya sama OSIS di sekolah, kalau Forum OSIS DKI itu dia aim-nya itu emang untuk membawa perubahan ke DKI Jakarta ya. Kan kalau misalnya di OSIS sekolah kan kita emang tujuan utamanya lebih untuk sekolah. Tapi kalau di FOS DKI ini kita semua gabung dari berbagai sekolah untuk membawa perubahan yang baik ke DKI Jakarta. Dan emang kalau FOS DKI itu visi misi utamanya itu menjadi edukator, aspirator, dan pelopor perubahan. Oh, FOS DKI. kalau boleh tahu nih Kak, di situ kegiatannya ngapain aja? Sebenarnya kalau kegiatannya tuh mirip-mirip aja sih sama OSIS di sekolah ya. Cuman ya bedanya itu sih paling kalau FOS DKI emang tujuannya tuh lebih besar gitu. Tujuannya untuk mencapai orang yang lebih banyak gitu kan. Kan FOS DKI Jakarta gitu ya. Paling sih bedanya itu. Jadi kita emang ngelaksanain program kerja tuh tiap program kerja tuh punya visi misi yang beda-beda gitu. Tapi intinya sama aja sih kayak OSIS di sekolah. Iya, aku juga sering lihat di Instagram Kak Sering Prila, ya kan? Nanti pas SMA masuk ya. Mau Amin. dong, amin ya. Lihat pantau IG-nya Kak Prila ya. Lihat pokoknya follow FOS DKI Jakarta ya. Nah, terus Kak, selama jadi FOS DKI, jadi penjabat sebagai FOS DKI nih, ada pelajaran apa aja yang bisa Kakak ambil nih? Oke, jadi sebenarnya aku tuh baru banget dilantik tanggal 12 April kemarin. Cuman proses rekrutmennya itu aku daftar udah dari akhir Desember sampai bulan Maret kemarin lah prosesnya. Jadi kurang lebih 3 bulan lah ya prosesnya. Nah, cuman kemarin selama aku kan karena baru menjabat ya, jadi belum banyak banget nih pengalamannya yang didapetin karena belum melaksanain program apapun. Nah, tapi selama proses rekrutmennya kemarin aku tuh udah jadi dapat glimpse lah kerja di FOS tuh kayak gimana sih, karena pas rekrutmen kemarin tuh kita disuruh melaksanakan sebuah program kerja dan itu kita juga milih divisi dan lain-lain, pokoknya benar-benar kerja gitu udah bikin proker. Dan mungkin kalau pelajaran paling aku dapetin itu lebih ke time management ya. Aku tuh selama ini ngira time management aku tuh udah oke, tapi ternyata pas nambah kegiatan di FOS tuh waduh kok pusing banget ya. Dan itu tuh jadi ngerombak lagi nih skill time management aku, terus ngerombak lagi nih prioritas aku kayak gimana. Jadi mungkin pelajarannya yang paling besar tuh itu sih. Oh, sama mungkin team buildingnya juga ya, karena kan kalau misalnya di FOS DKI itu OSIS dari berbagai sekolah di Jakarta, dimana kita tuh mekanisme di tiap sekolah tuh kan beda-beda ya OSISnya, nggak semuanya sama. Jadi tuh biar bisa nyatuin jadi satu suara di FOS DKI itu pas kemarin proses rekrutmennya itu juga jadi salah satu challenge dan pelajaran yang aku dapetin sih. Untuk mencapai semua itu berarti tetap butuh proses. Iya, dong, ya? ada prosesnya. Lama dong pasti. Lama. Nah, selanjutnya nih, menurut Kak Prila, apa sih hal yang paling penting untuk kita miliki untuk ngelakuin semua kegiatan ini? Oke, kalau misalnya kegiatan aku kan emang main fokus aku kan di organisasi ya. Sebenarnya ini nggak cuma buat organisasi aja, tapi kalau misalnya kalian kalian punya fokus di hal lain kayak di non akademik, mungkin di olahraga atau seni, ataupun kalian emang orangnya fokus akademik, menurut aku sih yang pertama itu harus punya purpose. Tujuan kalian tuh ngelakuin itu apa? Karena kalian harus tahu nih, nggak mungkin dong kalian ngikutin satu kegiatan tuh asal ikut aja. Nggak dong, kalian harus punya tujuan. Karena tujuan itu, purpose yang kalian punya itu adalah hal yang akan kalian bawa terus ke depannya, yang akan terus memotivasi kalian untuk terus berkegiatan gitu. Nah, terus yang kedua, kalau kalian udah menentukan purpose kalian, itu komitmen. Harus banget komitmen. Kalau misalnya kalian udah nentuin nih, oke, aku mau ikut kegiatan ini, aku mau ikut kegiatan ini, kalian harus komit terhadap kegiatan itu gitu. Dan inget lagi, balik lagi ke purpose kalian, oh aku tuh ngelakuin kegiatan ini tuh karena ini, jadi aku harus komit nih. Baru yang terakhir itu konsisten. Itu wajib sih, discipline is the key. Itu sih dari aku. Keren banget sih Kak Prila nih. Aduh. Nah, terus Kak, kan tadi Kakak bilang Kakak pas baru masuk ke FOS DKI agak sedikit pusing ngatur time management gitu ya. Nah, gimana nih Kak sampai sekarang akhirnya Kakak bisa survive semua ini? Gimana caranya Kakak ngatur time management Kakak antara kegiatan akademik dan non akademik? Oke, jadi sebenarnya cara aku ngatur waktu itu
gak jauh beda dari orang-orang sih sebenarnya. Kan kalau orang-orang pasti time management ngatur skala prioritas ya, itu juga sebuah hal yang aku lakukan. Tapi sebenarnya untuk nentuin skala prioritas, untuk bikin to-do list aku tuh biasa bikin to-do list untuk kayak seminggu ke depan kegiatan aku dari FOS, OSIS di sekolah, terus tugas sekolah sama hal-hal lain, misalnya kewajiban aku di rumah sebagai anak tuh ada apa aja. Dan cara aku yang pertama adalah harus tahu dulu ritme aku berkegiatan tuh kayak gimana. Jadi maksudnya itu misalnya untuk tugas sekolah tuh biasanya aku butuh waktu berapa lama sih buat ngerjain tugas di mapel A, di mapel B. Jadi dari situ kalau misalnya ada deadline bertabrakan dan lain-lain, aku tuh bisa nentuin mana nih yang harus aku kerjain dulu. Mungkin kalau misalnya akademik, aku lihat dulu dari seberapa jauh pemahaman aku sama materinya. Kalau misalnya aku ngerasa, oh aku udah paham, jadi tugasnya bisa aku belakangin dulu nih, aku dahuluin yang materi aku belum paham dulu. Nah kalau misalnya organisasi, itu biasanya suka ada nih kayak rapat-rapat bertabrakan. Aku lihat dulu nih mana nih yang kegiatannya tuh paling urgent, yang kegiatannya tuh paling dekat. Jadi itulah yang aku dahuluin terlebih dahulu. Jadi sebenarnya antara akademik sama non akademik tuh aku agak beda cara ngaturnya. Jadi kalau di akademik aku lebih merhatiin, nyesuaiin dengan ritme belajar aku. Kalau misalnya di non akademiknya aku melihat urgensinya tuh apa. Mungkin gitu sih kalau aku cara ngatur waktunya supaya tahu pace aku dan akhirnya aku bisa ngerasa nyaman dan gak burn out gitu ngerjain ini. Wah, itu aku harus inget-inget nih. Aku juga butuh kayaknya. Kita harus terapin gak sih? Penonton semua juga kayaknya inget-inget ya. Iya, jangan lupa ya. Oke, next nih. Kan Kak Willa kan pasti ada dong rasa capek, rasa lelah kerjain semua itu. Pasti. Soalnya aku dengarnya capek. Nah, Kak Willa kalau misalnya mau istirahat atau melepas rasa lelah itu semua tuh ngapain healingnya? Aduh, sebenarnya mungkin sama aja sih kayak orang-orang ya. Aku kalau misalnya capek tuh aku suka banget nonton. Jadi kalau misalnya aku capek, aku melepas rasa capek aku tuh nonton series atau film yang aku suka. Jadi paling itu. Terus ya udah rebahan. Kayak pokoknya istirahat tuh penting banget deh, harus tahu limit kalian tuh sampai mana. Jadi kalian tahu kapan waktu kalian untuk istirahat. Terus kalau misalnya aku tuh yang bener-bener capek banget, itu biasanya aku nulis jurnal di HP. Kan di HP ada aplikasi journal gitu kan. Jadi kayak aku nulis perasaan aku di situ. Jadi itu ngebantu sih. Karena kadang tuh kayak aduh nggak ada waktu nih buat cerita-cerita, aku harus langsung ngerjain ini lagi. Jadi ya udah aku tulis aja di HP perasaan aku kayak gimana. Mungkin kayak gitu sih kalau aku ya, biar ngelepas semua rasanya gitu. Kamu nulis jurnal gak, Mit? Enggak sih. Nah, terus sih Kak, kan Kakak tadi udah ngikutin banyak banget kegiatan ya. Nah, menurut Kakak, seberapa penting sih ngikutin banyak kegiatan seperti tadi untuk para remaja di luar sana? Menurut aku berorganisasi, atau nggak harus berorganisasi deh, mungkin berkegiatan secara non akademik ya, itu tuh satu hal yang penting. Karena di organisasi itu kalian bakal dapetin relasi, pengalaman, dan juga skill di luar akademik. Kalau di akademik itu kan kalian dapat ilmunya ya dari pelajaran. Nah kalau misalnya dari organisasi, dari kegiatan-kegiatan non akademik, kalian tuh dapat relasinya, dapat pengalamannya, dapat skillnya. Karena menurut aku sekarang itu tuh justru dua-duanya tuh harus balance antara akademik dan non akademik. Karena nanti di masa depan itu dua-duanya tuh kepake banget. Orang tuh di masa depan gak cuma melihat akademik kalian aja atau non akademik kalian aja, tapi justru dua-duanya. Jadi menurut aku berkegiatan yang positif ya, produktif, itu merupakan satu hal yang penting. Karena kalau misalnya kalian start dari sekarang, itu bakal ngasah diri kalian banget, dan nantinya di masa depan tuh bakal kepake banget pengalaman-pengalamannya gitu. Jadi menurut aku sepenting itu sih. Kayak bakal kita ingat terus ya. Iya, penting. Semuanya penting ya dari tadi. Oke, next ini pertanyaannya nih, kita semua pengen tahu jawabannya, penonton semua juga pasti pengen banget tahu jawabannya. Tips dari Kak Willa buat adik-adik SMP yang baru mau mulai aktif di organisasi. Tipsnya mungkin ini buat yang kelas 7 nih kalian, nanti yang kelas 8 mungkin mau nerusin kakak-kakak OSIS Fidralaya, ataupun mungkin buat teman-teman yang masih baru mau mencoba ikut organisasi di luar sekolah juga. Kalau menurut aku sih yang pertama, dulu pas SMP yang pertama kali aku lakuin, karena aku mau masuk OSIS ya, aku cari tahu dulu nih OSIS tuh apa, OSIS tuh ngapain aja, dan di bidang yang aku mau tuh programnya tuh apa aja. Jadi yang pertama tuh cari tahu dulu nih tempat yang mau kalian tuju tuh sebenarnya tuh dia ngapain, dan tujuan adanya kegiatan itu tuh untuk apa. Jadi tujuan adanya
OSIS tuh sebenarnya buat apa sih, dan kalian juga nentuin bidangnya mau bidang apa. Jadi menurut aku nggak bisa asal pilih, oh aku mau ikut OSIS, aku mau ikut bidang ini aja deh, enggak. Tapi kalian tuh harus benar-benar cari tahu dulu, karena kalau misalnya kalian nggak nyari tahu dari awal, ntar nggak siap nih ngejalaninnya kan. Tahu-tahu kepilih terus pas ngejalanin aduh kaget ini itu kan, jadi nggak siap dong. Terus yang kedua, ini penting banget, mungkin siapin mental kali ya, karena Penting tidak dapat banget. dipungkiri bahwa ikut organisasi itu capek banget. Ini bukan nakut-nakutin, tapi emang capek kan, emang capek. Jadi kalau misalnya dari awal kalian nggak siap secara mental, itu pasti nanti bakal kaget, dan itu bakal mempengaruhi kinerja kalian. Jadi kalau misalnya dari awal kalian sudah mempersiapkan mental kalian udah tahu nih kalian tuh kalau misalnya capek harus ngapain dan lain-lain. Jadi pas ngejalanin organisasinya tuh jadi gampang, jadi lancar, karena udah tahu nih gimana sih cara ngatasinnya gitu-gitu. Terus yang terakhir, menurut aku percaya diri sih, karena kalau misalnya di organisasi kan itu kita nggak kerja sendiri ya, kita kan kerja sama banyak orang, terus kita bakal bersosialisasi sama banyak orang di luar sekolah juga kan biasanya. Jadi harus percaya diri sih, menurut aku itu tips dari aku ya. Iya, di SMP aku Jakarta kan juga banyak ya kegiatan-kegiatan yang Iya, bener banget. Nah Kak, dari setelah banyaknya pengalaman organisasi Kakak, apa rencana Kak Aquila ini buat kedepannya nih? Rencana aku ke depannya, karena aku kan sekarang masih kelas 11 ya, tahun depan aku lulus. Jadi mungkin rencana aku ke depannya untuk melanjutkan kuliah, dan harapan aku semoga pengalaman-pengalaman yang aku punya dari berbagai organisasi ini itu bisa membantu aku untuk mencapai perguruan tinggi yang aku inginkan, dan juga nantinya pengalaman-pengalaman aku ini tuh bisa ngebantu aku pas kuliah. Jadi mungkin kalau rencana aku ke depannya setelah berbagai pengalaman organisasi ini sih kuliah dulu ya. Gitu sih, tahun depan nih lulusnya. sama-sama lulus dong. Oh iya, sama ya, lulus dong Iya. ya. Ya Cepet ampun. banget. Tapi masih kayak SMA sih kita. Oh iya, harus kayak SMA. Masih sibuk cari SMA. Oh iya. Kak Aquila nyari kuliah, kita cari SMA. Ya, ini sedih banget nih. Ini sedikit lagi pertanyaan terakhir ini. Serius gak sih? Gak mau habis gak sih? Masih mau terus ngobrol-ngobrol. Oke, langsung aja deh. Kesan pesan Kak Aquila buat penonton setia yang mungkin masih ragu buat aktif di luar akademik. Soalnya aku yakin masih banyak banget. Yang kurang aktif gitu. Oke, kalau pesan aku buat teman-teman semua yang masih ragu buat coba kegiatan di luar akademik kayak organisasi, ataupun mungkin kalian mau coba aktif di ekskul, menurut aku coba dulu aja, karena percaya deh sama aku, nanti tuh diri kalian di masa depan tuh pasti akan berterima kasih sama kalian, karena pengalaman-pengalaman yang bakal kalian dapetin itu beneran seberharga itu. Karena tuh nanti kalian bakal bener-bener diasah skillnya, mental kalian, dan itu tuh bakal kepake banget. Walaupun mungkin pas ngejalaninnya itu kalian ngerasa capek dan lain-lain, tapi percaya deh pas nanti udah selesai, kalian udah mencapai apa yang kalian inginkan, pasti kalian akan berterima kasih dulu tuh kalian pernah mencoba berbagai kegiatan dan mencoba hal-hal baru. Jadi menurut aku jangan khawatir, kalian di sini juga nggak bakal ketinggalan kok akademiknya. Kalau misalnya kalian bisa melaksanakannya dengan baik, pasti dua-duanya bisa balance. Mungkin pesan dari aku itu ya. Gitu ya penonton setia, buat pesan-kesan dari Kak Aquila buat yang masih ragu buat aktif di non akademik. Sekali lagi diingat-ingat ya. Nah gak kerasa yakin Ya. masalah podcast kali ini udah mau kelar aja. Ya udah mau selesai nih bincang-bincang serunya. Padahal tadi kita bisa dapetin banyak banget pengalaman, pelajaran, cerita-cerita dari Kak Aquila banyak banget deh yang bisa kita terapin ya Ki. Iya, termasuk kita semua juga. Nanti kita share kali ya ke teman-teman semua. Iya, kita ceritain satu-satu ya. Ceritain satu-satu. Terima kasih ya penonton setia udah menonton sampai akhir. Terima kasih juga Kak Aquila udah mau nyempetin datang buat Terima kasih udah ngundang aku ya. Okay, and see you on the next episode of Flaps Podcast. Bye bye semuanya.